Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang nyata dalam sepanjang jalan hidup kita hingga pada hari ini. Kita akan kembali bersama-sama beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam ibadah kelas meeting atau ibadah keluarga yang biasanya kita lakukan di tengah minggu. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita. Kita berdoa di dalam saat yang teduh. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Kita muliakan Dia. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 24 ayat 1 dan ayat 2. Pujilah Tuhan Sang Raja. Kami memuji Tuhan karena Engkau adalah Tuhan, Raja yang Maha Mulia. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami. Tuhan, saat ini kami semua jemaat-Mu yang tergabung dalam jemaat di Resort 6, Distrik 2, Wilayah 2, Gereja Metodis Indonesia, kami kembali datang kepadamu bersuka cita untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata, memimpin, menjaga, dan melindungi setiap langkah hidup kami. Walaupun hari-hari ini kami masih terus menanti pertolongan Tuhan untuk boleh membebaskan kami dari penyebaran virus COVID-19 yang saat ini masih mengancam keselamatan banyak orang di seluruh dunia ini, sehingga kami masih harus beribadah di rumah masing-masing. Kami tetap percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terindah. Oleh karena itu, berkati ibadah kami malam ini, agar kami dapat merasakan indahnya persekutuan yang indah dengan Tuhan dan dengan sesama. Berkatilah kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kita akan memberikan persembahan kita, dan sambil kita mengumpulkan persembahan, mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 129, Tuhan ambil hidupku. Serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi, mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami, agar dapat Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan kita. Mari kita persiapkan hati kita, kita puji Dia, kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 99. Marilah orang berdosa. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, saat ini kami mau belajar akan kebenaran firman Tuhan, karena kami tahu bahwa firman Tuhan adalah kekuatan, karena kami tahu bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, yang akan menuntun setiap langkah kami ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu, urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Biarlah kuasa dan urapan Tuhan mampukan hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya dengan baik, dan kami yang mendengar dapat mengerti, memahami, dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Karena itu berfirmanlah Tuhan, berkata-katalah, kami anak telah siap mendengarnya, bahkan telah siap melakukannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar renungan bagi kita pada saat malam hari ini. Mari kita buka Alkitab kita melihat dari Injil Lukas pasal yang keempat. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Lukas pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Pencobaan di padang gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya,
Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jika engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan baik Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawab katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, dan akan lebih berbahagia kalau kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berdasarkan teks ini kita akan merenungkan sebuah tema, menang menghadapi pencobaan. Menang menghadapi pencobaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pencobaan atau godaan atau tawaran menarik yang menjerumuskan itu sering dialami oleh manusia. Bahkan setiap saat kita selalu berhadapan dengan yang namanya godaan. Ketika kita jalan-jalan ke mall misalnya, kita akan digoda dengan tawaran diskon 70%, obral, beli satu dapat dua, dan sebagainya. Saudara, ketika kita di posisi pengambil keputusan di dalam sebuah perusahaan atau organisasi, kita bisa tergoda dengan tawaran aji mumpung, korupsi, KKN, memanfaatkan jabatan untuk memuaskan keinginan daging kita. Dan Alkitab mencatat bahwa si penggoda itu adalah iblis, si raja dusta. Ia akan selalu berusaha menjauhkan kita dari jalan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau kita membaca secara keseluruhan cerita dalam perikop kita hari ini, sebagaimana kita baca di dalam Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13 tadi, kita bisa melihat bagaimana iblis seolah-olah ia datang untuk memberikan bantuan dan pertolongan kepada Yesus. Itulah liciknya iblis, saudara. Mulut manis tetapi beracun. Tetapi sesungguhnya iblis datang untuk mencobai dan berusaha untuk menjatuhkan Yesus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga ketika iblis mencobai manusia, ia selalu memakai siasat. Siasatnya itu halus, seolah-olah mau menolong, padahal sedikit pun tidak ada tujuan yang baik dalam diri iblis pada saat mencobai manusia. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, ia datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iblis mencobai manusia tujuannya adalah untuk menghancurkan dan membinasakan. Sedangkan Tuhan mencobai manusia tujuannya adalah untuk menguji dan memurnikan iman percaya kita kepadanya. Nah, berdasarkan teks ini, Bapak, Ibu, bagaimana caranya iblis mencobai dan menyerang Yesus? Ini yang mau kita pelajari. Mengapa? Karena ini perlu kita pelajari, karena pola yang sama juga akan terus dilakukan iblis kepada manusia. Nah, saudara, yang dapat kita pelajari yang pertama adalah iblis menyerang komitmen. Kalau kita baca di ayat 3, di sana dikatakan iblis mengatakan kepada Yesus supaya Yesus menjadikan batu menjadi roti.
Tahukah saudara bahwa tujuan Yesus datang ke padang gurun adalah untuk berpuasa? Pada saat ia merasa lapar, iblis mencoba dia dengan makanan. Apa yang menjadi komitmen kita? Itu adalah sasaran empuk bagi si iblis mencobai kita supaya kita gagal dan kalah. Saudara, ketika saudara berkomitmen untuk hidup dalam kekudusan, maka iblis berusaha untuk menggagalkan komitmen saudara dengan cara menyerang pikiran saudara dengan pikiran-pikiran yang kotor dan najis. Saudara, ketika saudara berkomitmen untuk hidup dalam kesabaran, maka iblis akan datang. Ia akan mendatangkan orang-orang yang menjengkelkan di sekitar saudara untuk menguji kesabaran saudara. Ketika saudara berkomitmen untuk setia kepada Tuhan, iblis akan berusaha mempengaruhi saudara untuk meninggalkan Tuhan. Demikian seterusnya, saudara. Jadi perhatikan baik-baik, saudara. Iblis akan menyerang komitmen saudara. Bagaimana mengatasinya? Mari kita belajar dari Yesus. Ketika iblis menyerang komitmen Yesus supaya Yesus tergoda, supaya ia lebih mementingkan kebutuhan perutnya daripada mementingkan kehendak Bapaknya, Yesus menolak kemauan iblis. Komitmennya dengan Bapa itu lebih penting daripada kepentingan perutnya sekalipun ia sedang lapar. Nah, karena itu Bapak Ibu, ketika saudara berkomitmen atau berjanji untuk melakukan sesuatu, pegang terus komitmen itu, saudara. Karena iblis akan selalu berusaha untuk mencobai saudara supaya saudara meninggalkan komitmen tersebut. Dan yang kedua, saudara-saudara, iblis menawarkan kemewahan duniawi. Kalau kita baca di ayat 6, iblis berkata kepada Yesus, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu." Tahukah saudara bahwa memang iblis atau setan itu, ia punya kuasa memberkati manusia. Tetapi ia memberikan pertolongan, ia memberikan kekayaan, ia memberikan kemuliaan, ada tujuannya, yaitu untuk menjerat manusia supaya manusia terpisah dari Allah. Setan memberikan pertolongan kepada manusia seperti kekayaan, kemuliaan, kehormatan. Itu tidak gratis, saudara. Ada harga yang harus dibayar oleh manusia, yaitu manusia harus tunduk kepadanya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara, setan bisa memberikan kekayaan dan harta yang melimpah kepada manusia. Sehingga tidak heran, ada banyak orang mencari kekayaan ke Gunung Kawi misalnya. Tetapi dengan satu syarat, manusia harus menyembah iblis. Manusia harus jadi budak iblis. Maka di ayat 7 iblis berkata kepada Yesus, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sujud kepada setan artinya tunduk di bawah kuasa setan. Setan bisa memberikan kekayaan kepada saudara, tetapi saudara akan berada di bawah kuasanya. Karena itu Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu sampai tergoda dengan tawaran iblis, apapun bentuknya. Kalau iblis mencoba menawarkan kenikmatan dunia kepada saudara, ingatlah, saudara akan terjerat ke dalam keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan sebagai akibatnya, saudara akan dilenyapkan bersama-sama dengan dunia. Itu dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 dan 17. Nah, kalau begitu, bagaimana caranya supaya kita bisa menang menghadapi pencobaan? Yang ketiga, jangan mencobai Tuhan, saudara. Di ayat 7, Yesus menjawab katanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel seringkali mencobai Tuhan pada waktu mereka berada di padang gurun. Ketika mereka kekurangan air, mereka bersungut-sungut dan mencobai Tuhan dengan berkata, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Mengapa kita mengalami kesulitan ini?"
Saudara, banyak juga orang Kristen seperti itu. Mereka sering mencobai Tuhan seperti bangsa Israel. Kalau mengalami masalah dan kesulitan dalam hidup, mereka berteriak, "Di mana Tuhan? Mengapa Tuhan tidak mau menyembuhkan penyakit saya ini? Mengapa saya mengalami penderitaan ini?" Saudara, bukankah seringkali kita mencobai Tuhan dengan mulut kita? Karena itu, mari kita belajar dari Yesus. Yesus, ia bisa menghadapi semua godaan iblis karena ia penuh dengan Roh Kudus. Itu dikatakan di ayat 1 dari pembacaan kita tadi. Dan juga Yesus melawan iblis dengan perkataan firman. Perhatikan, Yesus selalu berkata, ada tertulis. Ada tertulis. Artinya Yesus selalu merujuk kepada firman. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara menghadapi cobaan atau godaan dari iblis, jangan pernah menghadapinya dengan kekuatan sendiri, tetapi hadapilah dengan kuasa firman dan Roh Kudus. Kalau itu yang saudara lakukan, maka saudara akan selalu menang menghadapi berbagai pencobaan. Tuhan Yesus memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat malam hari ini. Kami belajar bahwa sebagai orang percaya kami tidaklah kebal terhadap kesulitan. Kami juga akan terus berhadapan dengan berbagai godaan, cobaan, tantangan hidup. Yesus juga pernah mengalaminya. Nah, oleh karena itu ajarilah kami seperti Yesus bisa menjadi pemenang-pemenang ketika diperhadapkan kepada godaan. Jangan biarkan kami mengatasinya dengan kekuatan kami sendiri, tetapi tolonglah kami supaya kami penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan firman, sehingga ketika datang godaan, ketika datang tawaran-tawaran yang menyesatkan, kami dapat melawannya dengan kuasa firman. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu dan berkatilah kami semua untuk semakin mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kami sebagai orang percaya. Hamba-Mu terus menyerahkan jemaat-Mu di lingkungan Resort 6 Distrik 2 Wilayah 2 ini Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati kami semua, memberkati jemaat-Mu baik di GMI Efratawai Jepara maupun di GMI Tiberias Kebun Damar. Biarlah Tuhan yang terus menolong, memberkati dalam kehidupan rumah tangga agar dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang berbahagia, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menerima satu dengan yang lainnya. Memberkati pekerjaan-pekerjaan jemaat-Mu agar berkat-berkat Tuhan juga terus tercurah memenuhi kehidupan jemaat-Mu. Dan berkatilah anak-anak yang Kau peliharakan bagi setiap keluarga masing-masing, agar anak-anak ini pun dapat terpelihara menjadi anak-anak yang sehat, pintar mengasihi Tuhan, keluarga dan sesama, bahkan masa depan yang terbaik. Hamba-Mu percaya telah Tuhan persiapkan bagi anak jemaat-Mu karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati juga jemaat Tuhan yang sakit, berilah kesehatan dan kesembuhan. Berkati Bapak Dehu Tagaol, Bapak Mariono, Bapak Abner Sitorus. Berkati Ibu Peter, Opu Frans, Opu Yuda, dan juga Opu Tagalong di Praja Emas, karena Tuhan yang memberikan kesehatan dan kesembuhan. Dan berkatilah kami semua Tuhan, semua jemaat-Mu, walaupun kami saat ini masih harus beribadah dari rumah masing-masing, tetapi biarlah semua jemaat-Mu terus giat mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka senantiasa. Dan tolonglah kami agar kami boleh terhindar dari penyebaran virus COVID-19 ini. Tolong kami semua jemaat-Mu Tuhan dan semua masyarakat di seluruh Indonesia ini untuk boleh disiplin mengikuti arahan pemerintah, mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan, sehingga kami boleh terhindar dari penyebaran virus ini Tuhan. Dan berkatilah para pemimpin kami, dan berkati Presiden Jokowi agar dapat memimpin bangsa ini dengan penuh kebijaksanaan. Dan biarlah Tuhan juga yang menolong dan memberkati para medis, para dokter, para ilmuwan agar dapat menemukan vaksin antivirus ini, sehingga kami kembali dapat beraktivitas dengan baik dan normal. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, permohonan kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita aminkan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 167. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat 2.
Tuhan Kau gembala kami. Tuhan Kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Ayat yang kedua, Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita malam ini. Mari kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Doa Bapa kami, kita bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, lakukanlah firman-Nya, dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kehidupanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, dan memberkati segala rencana dan pengharapanmu, mulai saat ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Mari kita terus percaya akan pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah situasi bangsa kita yang saat ini masih terus mengalami kesulitan oleh karena penyebaran virus COVID-19 ini. Mari kita ikuti terus anjuran pemerintah supaya kita tetap di rumah, jaga jarak, cuci tangan, dan tetap berdoa agar Tuhan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.